Mengapa psikologi trading penting? Psikologi trading penting karena meskipun Anda punya money management plan yang sangat bagus sekali, technical plan yang sangat bagus sekali, mau beli saham ini, sahamnya breakout, atau mau beli saham ini, valuasinya terdiskon. Kalau Anda nggak punya ini, psikologi trading ini Anda nggak punya, maka hasilnya akan zero. Kenapa? Atau hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Karena terkadang manusia bertindak berdasarkan emosi. Dan bahkan Sir John Templeton, ini investor legendaris, dia sampai bikin quotes kayak gini, bull market itu born on pessimism, grow on optimism, and die on euphoria. Sekarang teman-teman perhatiin, Anda ngerasain ini nggak? Pertama kali, ini optimis. Masuk pasar saham mungkin pas naik, ini saya nih, tahun 2007. Kemudian antusias, euforia, merasa pinter. Saya nggak mungkin kalah, saya nggak mungkin rugi, kayak gitu ya. I'm very pleased with my investment, saya senang. Terus kemudian ini turun dikit, mulai galau, aduh bener nggak ya turun ya. Kemudian masuk di 2008 awal, mulai rugi. Aku mulai denial, perhatikan, ini penting banget nih. Denialnya gimana? Gue nggak bakalan rugi kok. Kok bisa nggak bakalan rugi? 2007 naik terus dia nggak bakalan rugi nih aku. Denial. Paling nanti turun, naik lagi. Jadi nggak usah stop loss. Jadi waktu itu aku rugi, astranya balik gitu. Terus kemudian mulai takut, ternyata turun loh, beneran loh. Waduh, gimana ya? Ini sampai di sini udah mulai stres kayak gimana? Waduh, tapi aku mau cut loss udah mulai telat nih, 30% nih ruginya sampai 40% gitu. Ini namanya nyangkut. Terus kemudian turun sampai 50% waktu itu IHSG. Panik kapitulasi, wah tambah stres. IHSG udah sampai turun 60%. Ya udahlah, stres karena orang-orang mulai banyak yang udah ninggalin pasar saham kayak gitu. Nah, sebenarnya pada masa di sini ketika rasa takut berada di puncak, ini adalah best time for investing. Ini adalah best time for investing. Ini adalah GGRM, HMSP, TLKM, malah dibuangin salah ya. Kemudian nanti kalau udah mulai masuk bulan November mulai naik, mulai ada hope. Mungkin 2021 vaksin udah ada, naik, relief, and optimism, dan gitu terus siklusnya. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa konsisten untung ya di pasar saham ini, dan nggak terlalu dipermainkan oleh emosi. Caranya adalah know yourself, know your enemy. Ini aku ngutip dari Sun Tzu ya, The Art of War, 1000 battles, 1000 victories. Intinya adalah kamu mesti tahu, selain kamu tahu market ini gimana, kamu mesti ngerti diri sendiri itu kelemahannya, kelebihannya apa. Oh, kelebihan aku ya, karakter aku, misalkan ini karakter ya, dominan, influence, steady, compliance. Karakter aku dominan, berarti kelebihan aku adalah I'm driven. Tapi karena aku dominan, I'm too high expectation. Bisa stres, bisa gampang marah. Karakter influence. Influence itu orang yang suka bergaul, people person ya, dan dia cenderung suka komunikasi gitu. Plusnya untuk si influence ini dia lebih cenderung dia berani. Tapi kekurangannya dia unorganized. Nah, sedangkan kalau yang steady, ini karakter-karakter orang pragmatis, saya nggak tahu Anda termasuk yang mana. Steady ini, dia plusnya adalah tenang, kalem, sabar. Kekurangannya dia kadang-kadang fear, nggak action. Kalau karakter compliance ini kelebihannya, compliance kelebihannya adalah dia pakai data semuanya. Dia pakai data dan dia perhitungannya ini bagus, dan kemudian kekurangannya adalah sama kayak yang ini tadi. Dia lama di actionnya. Nah,
Sebenarnya ketika Anda trading, Anda perlu ini. Dan Anda perlu ini, baik trading maupun investasi. Ya. Jadi orang-orang yang karakter D dan C ini, DC, mereka cenderung menggunakan data dan mereka berani untuk mengambil keputusan gitu. Nah, kalau untuk yang influence and steady, ini mesti lebih banyak. Kalau untuk yang influence, banyakin pakai data, banyakin pakai pertimbangan dulu, jangan terlalu mudah panik. Oh ya, yang influence ini gampang panik gitu. Jadi teman-teman yang di sini yang balance. Nah, apa aja tantangan dari seorang trader dan investor? Fear of missing out. Satu yang sangat sering kali terjadi ketika market lagi mulai bullish, ya, fear of missing out, ngejar saham. Terus karena fear of missing out, masukin duitnya banyak-banyak. Anda ngerasa nggak siapa yang mengalami FOMO? Tulis di situ FOMO, biar aku tahu nih berapa banyak yang FOMO. Oke, terus kemudian greedy ini juga sama. Greedy, overtrade, overconfidence, ini juga sama, nyambung semuanya. Biasanya ini terjadi kalau marketnya lagi naik, ya, marketnya lagi naik. Terus addicted, ini juga karena marketnya lagi naik. Nah, kemudian kadang-kadang kalau market lagi turun atau market lagi sideways, terutama sideways ya, sideways itu terjadi ini, nervous. Nah, ini sideways yang aku kasih kotak. Nervous, aduh bener nggak ya, ini kok false breakout ya, cut loss nggak ya, gitu. Terus kemudian anxiety ini terjadi ketika sideways. Terus ketika marketnya mulai turun, ini akan terjadi ignorance, yang kayak aku bilang tadi, nggak deh, ini nggak bakalan turun. Terus kemudian mulai takut, justify, misalkan tadinya beli karena technical, kemudian melakukan pembenaran, nggak kok itu fundamentalnya bagus kok, padahal fundamentalnya bagus dari mana gitu, dari pembenaran diri sendiri gitu ya. Kemudian anger, lama-lama dia bisa marah, dia bisa marahin siapa yang bisa dimarahin ya, dia bisa marahin kayak brokernya atau siapapun juga, dia bisa marahin coachnya juga gitu. Oke, ya, oke. Jadi perlu diingat sehari-hari juga ya. When emotion goes up, intelligence goes down. Ini juga sebagai pengingat buat diri aku sendiri, karena I'm a dominant person ya. Jadi ketika saya emosi, saya akan ingat-ingat bahwa ketika gue emosi, gue tuh jadi goblok loh. Tahu nggak kenapa? Karena pengambilan keputusannya jadi berantakan. Dan ini Albert Einstein bilang, perbedaan antara orang bodoh dan orang jenius adalah orang jenius tuh punya limit. Dia berani melakukan sesuatu, tapi ada limitnya. Greed is good, asal ada batasnya. Batasnya apa? Money management. Mengapa orang masuk ke pasar saham bisa perjalanannya berbeda-beda? Meskipun informasi yang dikasih sama persis. Misal di dalam satu pelatihan, workshop super trader misalkan, informasi yang disampaikan tuh sama persis plek, nggak ada yang beda sedikit pun. Dan katakan si A dan si B masuk di pasar saham pada hari yang sama, tanggal yang sama, duit modal yang sama. Tapi hasilnya bisa berbeda. Mengapa? Karena ini aku belajar dari NLP ya, neuro-linguistic programming ya. Jadi ada yang namanya representation system. Representation system itu apa sih? Itu filter. Ya, jadi ini experience yang Anda lihat, dengar, rasakan dengan kelima indera kita. Ini masuk ke diri kita. Kemudian kita akan filter, oh ini informasi vaksin, harga saham turun, ini cut loss, ini value investing, ini macam-macam, banyak banget. Nanti si A bilang beli saham ACST, nanti si B bilang beli saham beli saham film, nanti ada beli saham ini itu, tapi saya bilang jangan beli yang itu, beli yang ini, bingung kan? Nah, ini experience, semuanya ini ditampung, experience ini masuk ke filter di sini. Pasar saham jatuh, nah ini masuk ke sini, akan difilter oleh belief and value, memory, past experience, semuanya. Ada terjadi deletion atau penghapusan informasi, ada terjadi distorsi, ada yang mengeneralisasi. Contoh, aku kasih tahu. Saham blue chip itu bagus untuk investasi jangka panjang, memang betul. Karena
saham blue chip ini perusahaan memang udah matang, udah mapan. Di sini terjadi sebuah filter. Aku sempat ngebaca satu Instagram, kalau nggak salah dia influencer saham juga kayaknya. Dia terjadi satu generalisasi di sini. Dia ngomong bedanya trading dan investing. Investing itu saham blue chip, kalau trading saham second liner. Nah, kasihan banget si trader. Kalau pas lagi sahamnya jatuh kayak bulan Maret kemarin, itu kesempatan banget untuk dapat cuan 30% lebih. Ajaib banget waktu itu BBRI bisa naik 30% lebih. Kalau dibatasin kayak gitu, kasihan banget tradernya nggak boleh beli saham blue chip. Itu namanya mengeneralisasi. Terjadi karena apa? Karena filter pengalaman dia, belief and value, memori pengalaman dia di masa lalu. Sehingga filter ini menimbulkan tindakan. Tindakan dia berupa apa? Self-talk, oh kalau gitu aku belinya saham blue chip aja deh, jangan second liner deh. Akhirnya dihajar rata blue chip terus. Padahal kalau marketnya udah recover, blue chip itu naiknya pelan-pelan. Saya nggak mau lagi masuk ke blue chip kalau 2021 udah recover. Saya sendiri juga sempat mengalami hal seperti itu. Jadi orang itu mempunyai satu keyakinan karena dia punya pengalaman di masa lalu. Yang hebat banget adalah Warren Buffett. Kita belajar dari Warren Buffett kenapa? Warren Buffett ini orang yang sangat fleksibel sekali. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak dipaku oleh belief system dan memory dan past experience dia. Warren Buffett sempat dulu dia pernah bilang, oh beli saham tuh value doang. 1958 dia ganti loh, jadi growth investing mix dengan value. Ya, kemudian jangan perusahaan tech deh, gue nggak ngerti perusahaan tech. Ternyata, jangan perusahaan tech, gue nggak ngerti perusahaan tech. Tapi perkembangan zaman, bahkan sekarang Amerika saham big caps-nya tuh teknologi. Kalau dia nggak mau di sini, aduh, dia bakalan jatuh. Sekarang dia hire orang-orang yang ngerti teknologi. Aduh, jangan di perusahaan pertambangan ini deh, gold mining. Kenapa? Nanti kalau di gold mining itu nggak bagus, aku nggak mau gitu, karena gold itu kan nggak bertambah gitu, malah berkurang gitu. Tapi terakhir dia beli gold mining. Jadi dia sangat fleksibel di sini. Kesimpulannya adalah kita semua mempunyai representation system yang mengatakan bahwa wah, jangan cut loss, jangan ini. Atau mungkin trader yang ngomong jangan beli saham di harga murah. Dulu saya pernah punya rep system kayak gini. Ketika marketnya lagi normal-normal aja dan saham super saya naik terus, yang terjadi adalah udahlah, nggak usah value investing. Value investing itu nggak ada guna. Tapi ketika market crash, aku ngelihat, wih, bener juga ya, value investing itu bagus buat jangka panjang. Itu namanya sistem kita berubah. Oke, Triune Brain Model. Manusia mengambil keputusan. Manusia modern mengambil keputusan dengan otak neokortex yang disebut juga otak human. Otak human ini berkembang, belakangan baru berkembang. Aku baca buku yang menarik banget, bukunya Sapiens, tebel segini ya. Jadi, dulu banget otak manusia tuh cuman ini, reptil dan mamalia. Otak reptilian ini tempat memfilter informasi yang pertama kali. Jadi informasi masuk difilter oleh belief dan value kita. Si otak reptil ini akan sifatnya escape, lari, atau fight. Dia adalah satpam. Dan bagus banget Tuhan kasih kita ini supaya kita menjadi waspada. Ya, supaya kita waspada. Kalau nggak ada ini, sangat bahaya sekali. Ini ibarat di mobil ini adalah remnya. Nah, orang-orang yang kena otak reptilnya, misalkan dia rugi di saham, dia akan lari atau nggak mau lagi di pasar saham. Atau kemudian dia akan fight. Fight itu marah, ya. Jadi, kalau mamalia, otak mamalia, ini kena biasanya karena dia untung. Otak reptil menghindari rasa sakit, otak mamal mengejar kesenangan, pleasure. Nah, ini yang menarik nih. Kalau Anda udah untung sekali, senangnya kalau luar biasa sampai emosional akan keluar hormon dopamin. Bahkan kadang-kadang ada juga yang rugi. Ulang lagi, untung dikit, senang, habis itu rugi lagi, ulang lagi, itu juga bisa menimbulkan hormon dopamin yang diulang-ulang terus membuat orang jadi addicted. Yang paling bagus, emosi itu
informasi itu masuk ke otak neokorteks, disaring di sini, sehingga Anda bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, banyak sekali orang yang menganggap bahwa udahlah gue ngerti teknisnya aja lah, fundamental, technical, psikologi trading nggak penting. Maka dari itu aku jarang banget bawain tema psikologi trading. Bahkan, tapi padahal psikologi trading ini adalah satu hal yang very crucial banget for our life juga. Jadi kemarin aku sempat belajar dengan satu temanku, dia tuh psikolog, how to break our emotional pattern. Dan ini nyambung juga dengan apa yang aku udah pelajari selama 13 tahun terakhir ini. Jadi ketika aku bikin buku Smart Traders Not Gamblers yang hitam itu aku belajar dari psikolog juga. Bukunya namanya Psycho-Cybernetics ya. Intinya sebenarnya adalah tentang how to break our emotional pattern. Karena kalau udah kena ke otak reptil, otak mamal, ini bakalan muter-muter terus di saham ya. Bakalan muter-muter terus. Rugi, balas dendam, makin rugi lagi, balas dendam lagi. Atau kalau untung, dia nambah duit, terus rugi, dia gemes, deg-degan, dan seterusnya, muter terus. Berhentinya kapan? Berhentinya sampai duitnya habis. Jangan dong, gitu ya. How to break this emotional pattern. Anda juga mungkin mengalami dalam kehidupan sehari-hari.